Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidatul Hasanah dengan NIM 2414010178. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tafsir Tarbawi, yaitu pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Sadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah kurnia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Di mana pada ayat 9 ini Allah itu memerintahkan orang-orang beriman untuk segera melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan aktivitas jual beli ketika azan telah dikumandangkan. Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana ayat ini itu turun sebagai ketetapan hukum agar kaum muslimin itu mengutamakan kewajiban ibadah dibandingkan dengan urusan duniawi. Nah, pada masa itu masyarakat Madinah itu banyak sekali melakukan aktivitas perdagangan, sehingga Allah itu menegaskan bahwasanya panggilan sholat Jumat itu harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada kegiatan mencari keuntungan dunia. Nah, ayat ini itu mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan seorang muslim. Sementara pada ayat 10 itu turun sebagai penjelasan bahwasanya sholat Jumat itu selesai dilaksanakan, umat Islam itu baru diperbolehkan kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki dan melakukan aktivitas ekonomi. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini itu menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak melarang manusia itu bekerja ataupun berdagang, tetapi mengatur keseimbangan antara ibadah dan urusan dunia agar keduanya berjalan dengan harmonis.
Adapun pada ayat 11 turun berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat di Madinah. Nah, pada saat itu datanglah sebuah kafilah dagang yang dari Syam membawa barang dagangannya dan menyembunyikan gendang sebagai tanda kedatangan mereka. Sebagian besar jamaah kemudian meninggalkan khutbah Nabi dan pergi menuju kafilah tersebut, hingga hanya tersisa sedikit orang yang tetap bersama Rasulullah. Nah, peristiwa ini membuat Nabi itu merasa sedih. Lalu Allah menurunkan ayat 11 ini sebagai teguran kepada orang-orang yang lebih mengutamakan perdagangan dan hiburan daripada mendengarkan khutbah dan beribadah kepada Allah. Dengan demikian, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Jumu'ah ini dari ayat 9 sampai 11 mengajarkan pentingnya mendahulukan kewajiban ibadah dibandingkan urusan dunia, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, serta memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan perintah Allah. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penafsiran dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang pertama, kita akan membahas penafsiran Ibnu Katsir, yang dimana menurut Ibnu Katsir ayat 9 memerintahkan kaum muslimin untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat dan meninggalkan seluruh aktivitas duniawi, termasuk jual beli. Nah, kata fas'au tidak berarti berlari secara fisik, tetapi menunjukkan kesungguhan dan kesiapan hati dalam melaksanakan ibadah. Jadi mana ayat ini itu mengajarkan pentingnya mendahulukan kewajiban kepada Allah dibandingkan dengan urusan dunia. Pada ayat 10, Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya sholat Jumat selesai, umat Islam itu diperbolehkan kembali bekerja dan mencari rezeki. Hal ini itu menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan urusan duniawi. Selain itu, manusia tetap diperintahkan mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Sedangkan pada ayat 11, Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang peristiwa datangnya kafilah dagang yang menyebabkan sebagian jemaah meninggalkan khutbah Nabi. Ayat ini itu menjadi peringatan agar umat Islam tidak boleh mengutamakan perdagangan dan hiburan dibandingkan ibadah, serta mendengarkan khutbah Jumat. Selanjutnya kita akan membahas penafsiran dari Al-Misbah, yaitu penafsiran ini berisakan perintah bersegeralah pada ayat 9 yang tidak hanya bermakna secara fisik saja, tetapi juga kesiapan hati untuk memenuhi panggilan Allah dengan penuh keikhlasan. Larangan ini juga mengandung bahwa segala aktivitas itu yang melalaikan manusia dari ibadah harus dihentikan. Pada ayat 10, Quraisy itu menjelaskan bahwasanya Islam itu mendorong umatnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu secara produktif. Aktivitas duniawi itu harus disertai dengan mengingat Allah agar pekerjaan lebih bernilai ibadah. Sedangkan pada ayat 11 ini Quraisy itu menjelaskan bahwasanya perintah bubarnya jamaah itu karena datangnya kafilah dagang menunjukkan kecenderungan manusia lebih tertarik pada keuntungan duniawi. Nah, namun pada ayat ini mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan kesenangan duniawi yang sementara. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang pertama itu kedisiplinan dan ketaatan beribadah. Yang dimana dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini mengajarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi panggilan Allah. Kaum muslimin ini diperintahkan segera meninggalkan aktivitas duniawi ketika sholat Jumat. Nah, dan ketika azan dikumandangkan. Nah, nilai pendidikan di sini dapat diambil seseorang itu agar memprioritaskan kewajiban ibadah di atas kepentingan pribadi dan membiasakan hidup teratur dan taat kepada aturan agama. Yang kedua yaitu keseimbangan antara ibadah dan kerja. Yang dimana pada ayat 10 itu Allah memerintahkan manusia kembali bertebaran di bumi untuk mencari rezeki setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwasanya Islam itu mengajarkan keseimbangan antara hidup spiritual dan aktivitas duniawi. Pendidikan Islam itu tidak hanya menekankan ibadah saja, tetapi juga kerja keras dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan menghargai ilmu dan nasihat. Pada ayat 11 ini memberikan pelajaran agar umat Islam itu tidak meninggalkan majelis ilmu dan khutbah demi kepentingan duniawi.
Nah, nilai pendidikan di sini mengajarkan pentingnya menghormati guru, mendengarkan nasihat, serta fokus dalam proses belajar. Ilmu dan pengajaran ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hiburan dan keuntungan materi semata. Yang keempat yaitu nilai pendidikan zuhud dan pengendalian diri, yang dimana pernyataan Allah apa yang ada di sisinya lebih baik daripada permainan dan perdagangan, mengajarkan sikap zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Ini mana nilai pendidikan di sini yaitu mendidik manusia agar tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat dan mampu mengendalikan diri dari sifat materialisatis. Yang terakhir yaitu nilai pendidikan zikrullah dalam kehidupan. Ayat 10 ini memerintahkan umat Islam untuk banyak mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Dan nilai ini itu menunjukkan bahwasanya zikir tidak hanya untuk dilakukan saat ibadah formal saja, tetapi juga ketika bekerja dan interaksi sosial. Nah, nilai pendidikan di sini yaitu membentuk kesadaran spiritual agar manusia selalu merasa diawasi oleh Allah dan terus melakukan kebaikan. Baik, pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 itu mengandung banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Yang dimana ayat-ayat ini itu juga mengajarkan kedisiplinan dalam beribadah, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta pentingnya menghargai ilmu dan pengendalian diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Nah, selain itu, ayat ini juga menanamkan nilai-nilai zikrullah dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Melalui nilai-nilai tersebut, Islam itu membentuk pribadi yang taat, beribadah, produktif, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran spiritual yang kuat dalam menjalani kehidupan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.